Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita bertemu kembali bersama saya, Genta Liani, dalam pembelajaran IPS kelas 9. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita sama-sama sudah membahas mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang mana pada saat itu, seperti yang sudah kalian ketahui, para pahlawan kita banyak jasanya kepada negara kita. Mereka mengorbankan jiwa dan raganya demi meraih kemerdekaan negara Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia semenjak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dari hari ke hari semakin nyata hasilnya. Akan tetapi tantangan yang dihadapi selalu silih berganti. Perjuangan bangsa Indonesia selanjutnya semakin berat karena harus mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan kekuasaan bangsa asing. Salah satunya, bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Nah, makanya dalam kesempatan ini kita akan sama-sama membahas mengenai bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Dari materi ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu sesudah kalian mempelajarinya, maka diharapkan kalian dapat mengidentifikasi perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia pada masa kemerdekaan, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Adik-adik, coba kalian perhatikan dua gambar berikut. Apa persamaannya dan apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Ya, persamaannya yaitu dua gambar ini menunjukkan upaya perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Dan perbedaannya pada gambar yang pertama yaitu upaya yang dilakukan dalam mempertahankan kemerdekaan yaitu dengan cara perundingan atau diplomasi. Dan upaya yang kedua yaitu dengan cara perjuangan fisik atau perjuangan bersenjata atau disebut juga konfrontasi. Adik-adik, selanjutnya marilah kita pelajari mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Kita mulai dari perjuangan secara fisik. Yang pertama yaitu insiden Hotel Yamato. Insiden Hotel Yamato yaitu peristiwa perobekan bendera Belanda yang berwarna merah putih biru menjadi bendera Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato, Surabaya. Kejadian ini berawal dari adanya beberapa orang Belanda yang menaikkan benderanya di atas Hotel Yamato, yang kemudian ini memicu adanya kemarahan yang sangat besar dari rakyat Surabaya, yang kemudian mereka mendatangi hotel tersebut dan menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, dan kemudian mengibarkan lagi bendera merah putih di atas hotel tersebut. Perjuangan fisik selanjutnya yaitu pertempuran Surabaya. Pertempuran ini terjadi antara tentara Indonesia dengan pasukan sekutu dari tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Di mana pertempurannya yang paling besar yaitu pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran Surabaya diawali dengan kedatangan tentara sekutu di bawah komando Brigadir Jenderal Malabi tanggal 25 Oktober 1945 di Surabaya. Yang pada mulanya tugas pasukan sekutu ini yaitu melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan para tahanan perang sekutu di Indonesia. Pada mulanya juga pihak Indonesia menyambut baik kedatangan tentara sekutu. Tapi ternyata tentara sekutu membonceng Nika, yaitu tentara sipil Belanda. Maka inilah yang memunculkan
pergerakan perlawanan rakyat Indonesia melawan tentara sekutu. Tanggal 30 Oktober 1945 terjadi bentrokan antara tentara Indonesia melawan tentara Inggris. Pada peristiwa ini, Brigadir Jenderal Malabi tewas, dan ini mendorong tentara sekutu mengirimkan pasukan dalam jumlah yang lebih besar ke Surabaya. Tanggal 9 November 1945, pihak sekutu mengeluarkan ultimatum atau peringatan kepada rakyat Surabaya. Batasnya dari waktu ultimatum itu adalah pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945. Namun, ultimatum itu tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia. Dan pada tanggal 10 November 1945, tentara Inggris melakukan serangan besar yang melibatkan sekitar 30.000 pasukan. Dan pada saat itu, para pejuang dan para pelopor pemuda seperti Bung Tomo dan tokoh-tokoh agama terus menggerakkan semangat perlawanan. Sampai itu terjadinya berhari-hari, bahkan berlangsung beberapa minggu. Meskipun akhirnya kota Surabaya berhasil dikuasai tentara sekutu, namun pertempuran ini menjadi simbol atas perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Dan untuk mengenang peristiwa heroik di Surabaya, maka tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berikutnya, pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi antara rakyat Indonesia di Semarang dengan tentara Jepang, yang berawal ketika para tawanan veteran Angkatan Laut Jepang dipindahkan dari Cepiring ke Bulu, Semarang, yang dikawal oleh polisi Indonesia. Tapi di tengah perjalanan, mereka malah melarikan diri dan bergabung dengan batalion Jepang yang berada di bawah pimpinan Mayor Kido. Pada tanggal 14 Oktober 1945, tersiar kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi, Semarang. Dr. Karyadi yang pada waktu itu sebagai kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat di Semarang mencoba memberanikan diri untuk memeriksa air minum tersebut. Tetapi ketika hendak melakukan pemeriksaan, Jepang malah menembaknya sehingga Dr. Karyadi gugur. Peristiwa ini yang menyebabkan para pemuda Semarang marah sehingga mereka menyerbu tentara Jepang. Pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat dibantu oleh barisan pemuda melawan tentara Jepang. Pertempuran berakhir setelah terjadi perundingan antara pihak Indonesia yang diwakili oleh Kasman Singodimedjo dan Mr. Sartono dan pihak Jepang yang diwakili Letnan Kolonel Nomura. Berikutnya, pertempuran Ambarawa, Jawa Tengah. Peristiwa ini adalah perlawanan rakyat Indonesia terhadap tentara sekutu, yaitu mulai tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Peristiwa ini berawal dari kedatangan tentara sekutu ke daerah Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Semula tujuan sekutu adalah melucuti senjata tentara Jepang dan mengurus tawanan perang tentara Jepang yang ada di Jawa Tengah. Namun tanpa sepengetahuan pihak Indonesia, ternyata tentara sekutu telah mengikutsertakan tentara Nika, yaitu tentara sipil Belanda. Sehingga ini menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia yang kemudian menyebabkan terjadinya insiden yang semakin luas menjadi sebuah pertempuran terbuka di Magelang dan Ambarawa, Jawa Tengah. Pada saat tentara sekutu ingin menduduki 2 desa di sekitar Ambarawa, pasukan Indonesia yang pada saat itu berada di bawah pimpinan Letkol Isdiman berusaha membebaskan 2 desa tersebut. Namun sayang, Letkol Isdiman gugur dalam peristiwa itu. Setelah gugurnya Letkol Isdiman, maka Kolonel Sudirman langsung terjun memimpin pertempuran. Pada tanggal 12 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan TKR dan Laskar.
Dan tanggal 12 Desember 1945, pasukan Indonesia melancarkan serangan terhadap tentara sekutu di Ambarawa. Pertempuran ini berlangsung beberapa hari dan pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan Indonesia berhasil mengalahkan tentara sekutu dan menguasai kota Ambarawa. Kemenangan ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan di Ambarawa. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan secara fisik berikutnya yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa dibakarnya kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1946 yang dibakar oleh Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat Bandung itu sendiri, yang maksudnya agar tentara sekutu tidak menggunakan kota Bandung sebagai pos militer. Peristiwa ini awalnya dengan adanya kedatangan pihak sekutu, yang tujuan tadinya adalah melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Namun, di samping itu juga pihak sekutu menuntut agar rakyat Bandung menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Jelas tuntutan ini tidak dipedulikan oleh rakyat Bandung, sehingga berakibat timbulnya berbagai bentrokan antara pihak sekutu dengan pihak Bandung. Dan peristiwa ini meletus yang paling besar yaitu pada tanggal 23 Maret 1946 di desa Dayakolot, sebelah selatan kota Bandung. Di Dayakolot terdapat gudang, tempat penyimpanan senjata milik sekutu. Dalam pertempuran ini, dua orang pejuang Indonesia, yaitu Muhammad Toha dan Ramdan, berusaha meledakkan gudang senjata itu. Mereka berdua gugur dalam peristiwa ini. Adanya pertempuran ini membuat keadaan kota Bandung semakin tidak aman, yang kemana kemudian pemerintah Republik Indonesia mengintrusikan atau memberi perintah agar kota Bandung segera dikosongkan. Atas instruksi tersebut, penduduk kota Bandung mengosongkan kota dan mengungsi ke daerah pegunungan. Tapi sebelumnya mereka membakar kota Bandung agar tidak diduduki oleh pihak sekutu. Dan peristiwa ini kita kenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Sama halnya dengan peristiwa sebelumnya, hal ini diawali dengan kedatangan tentara sekutu yang ternyata diboncengi oleh tentara Nika yang tujuannya mengambil alih pemerintahan. Jelas ini memicu terjadinya perlawanan rakyat di kota Medan. Pertempuran yang pertama terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 antara pemuda Indonesia dengan pasukan sekutu yang makin lama makin meluas ke berbagai kota yang ada di Sumatera Utara. Dan pada tanggal 18 Oktober 1945 sekutu mengeluarkan ultimatum yang melarang rakyat di sana untuk membawa senjata, dan senjata yang ada harus diserahkan pada sekutu. Tanggal 1 Desember 1945, tentara sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Quick Boundaries Medan Area di pinggiran kota Medan yang tujuannya ingin menunjukkan inilah daerah kekuasaan mereka. Selanjutnya, tanggal 10 Desember 1945, sekutu melancarkan operasi militer besar-besaran, yaitu menyerang para pejuang Indonesia. Dan para pejuang tidak diam. Mereka melakukan perlawanan sehingga peristiwa ini menimbulkan korban dari kedua belah pihak. Perjuangan secara fisik berikutnya yaitu pertempuran Puputan Margarana yang terjadi di Bali pada tanggal 18 sampai 20 November 1945 antara pihak Indonesia dengan Belanda. Pertempuran ini diawali dengan adanya kedatangan pasukan Belanda yang bekerja sama dengan Belanda di Bali, yang tujuannya yaitu membantu pendirian negara boneka yang diberi nama Negara Indonesia Timur. Dan kemudian Belanda membujuk Letkol I Gusti Ngurah Rai, pejuang Bali, untuk bergabung. Namun I Gusti Ngurah Rai menolaknya. Tanggal 18 November 1946 sampai dengan 20 November 1946,
Ki Gusti Ngurah Rai menyerang kedudukan Belanda di daerah Tabanan. Dalam pertempuran ini, pasukan Ngurah Rai melakukan puputan atau perang habis-habisan, di mana mereka bertekad tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan. Pertempuran ini berakhir dengan gugurnya Letkol I Gusti Ngurah Rai bersama 96 orang anggota pasukannya. Perjuangan secara fisik berikutnya yaitu serangan umum 1 Maret 1949. Yang mana serangan ini bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia cukup kuat untuk mempertahankan kemerdekaan sekalipun ibu kotanya telah diduduki oleh Belanda. Serangan umum 1 Maret 1949 dilaksanakan oleh pasukan TNI dari Brigade 10 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto. Pada pagi hari tanggal 1 Maret 1949 di Yogyakarta sekitar pukul 6 pagi, serangan umum dilancarkan dari segala penjuru kota. Pasukan Belanda jelas tidak menduga akan adanya serangan mendadak seperti itu, sehingga dalam waktu yang singkat, pasukan TNI berhasil memukul mundur pasukan Belanda untuk keluar dari Yogyakarta. Dalam serangan umum ini, TNI berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Peristiwa ini berhasil mematahkan propaganda Belanda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia ini sudah tidak ada lagi. Keberhasilan serangan umum 1 Maret 1949 ini mendatangkan dukungan internasional terhadap bangsa Indonesia, salah satunya dari pihak pemerintah Amerika Serikat. Tadinya pemerintah Amerika Serikat mendukung kepada Belanda, tapi kemudian berbalik mendesak agar Belanda melakukan perundingan dengan pihak Republik Indonesia. Oleh karena desakan itu, maka Belanda akhirnya bersedia berunding dengan Republik Indonesia. Berikutnya, perjuangan diplomasi atau perundingan. Seperti yang sudah di awal dibahas bahwa ada 2 cara yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Cara yang pertama yaitu dengan perjuangan fisik atau perjuangan bersenjata, dan yang kedua yaitu perjuangan diplomasi atau perundingan. Ada beberapa upaya diplomasi bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama yaitu perundingan Linggajati yang dilaksanakan di Linggajati Kuningan, Jawa Barat tanggal 10 November 1946, yang kemudian hasil kesepakatannya ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Namun meskipun sudah ditandatangani hasil kesepakatannya, hubungan Indonesia dengan Belanda tidak menjadi lebih baik. Ada beberapa perbedaan penafsiran mengenai beberapa pasal persetujuan, dan hal inilah yang menjadi pangkal perselisihan antara Indonesia dengan Belanda. Pun isi perundingan Linggajati yaitu 1. Pengakuan status de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera oleh Belanda. 2. Pembentukan negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat atau RIS. 3. Pembentukan Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala negara. Dan yang keempat, pembentukan Republik Indonesia Serikat dan Uni Indonesia Belanda sebelum 1 Januari 1949. Perundingan Renville. Perundingan Renville dilaksanakan sebagai kelanjutan dari perundingan Linggajati yang hanya menimbulkan akhirnya perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Dan bahkan dari perbedaan penafsiran itu Belanda melancarkan agresi atau serangan militer yang pertama. Dan agresi militer Belanda satu ini mendapat reaksi keras dari dunia internasional, yaitu dari Dewan Keamanan PBB, yang pada saat itu membentuk Komisi 3 Negara atau KTN, di mana negara anggotanya yaitu Australia yang menjadi pilihan Indonesia dan diwakili oleh Richard Kirby. 2. Belgia, pilihan Belanda, diwakili oleh Paul van Zielen, dan Amerika Serikat, pilihan Indonesia dan Belanda yang diwakili oleh Frank Walter Graham.
KTN kemudian mengusulkan adanya perundingan lagi yang diselenggarakan di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama Renville yang pada saat itu sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Namun hasil dari perundingan Renville juga sama, diingkari oleh Belanda. Dan bahkan pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan agresi militernya yang kedua dan berhasil menduduki ibu kota Republik Indonesia yang pada saat itu Yogyakarta. Dan Insinyur Soekarno serta Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Namun sebelum Yogyakarta jatuh, pemerintah RI telah membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera Barat yang dijalankan oleh Mr. Saprudin Prawira Negara. Dan selain itu juga dibentuk pula Komando Perang Gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Berikutnya perundingan Rumroyen. Untuk mengatasi agresi militer Belanda, PBB mengadakan sidang tanggal 22 Desember 1948 dan menghasilkan sebuah resolusi yang isinya mendesak agar permusuhan Indonesia dan Belanda segera dihentikan, serta pemimpin Indonesia yang ditahan harus segera dibebaskan oleh pihak Belanda. Komisi Tiga Negara atau KTN ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan resolusi tersebut. Untuk meluaskan wewenangnya, maka KTN atau Komisi Tiga Negara diubah namanya menjadi UNSI, United Nations Commission for Indonesia, yang diketuai oleh Merly Cohren. Atas usulan UNSI, tanggal 14 April 1949 diadakan perundingan antara Indonesia Belanda yang dilakukan di Hotel Des Indes Jakarta. Perundingan ini dikenal dengan nama perundingan Rumroyen. Kenapa? Karena pada saat itu delegasi Indonesia diketuai oleh Mr. Muhammad Rum dan delegasi Belanda diketuai oleh Dr. Van Rooyen. Ada beberapa kesepakatan antara Indonesia dan Belanda pada saat itu. Konferensi Meja Bundar atau KMB. Konferensi Meja Bundar adalah pertemuan antara Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di kota Den Haag, Belanda dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar adalah tindak lanjut dari perundingan-perundingan antara Indonesia dan Belanda sebelumnya. Konferensi ini merupakan titik terang bagi bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya. Dan inilah hasil daripada konferensi Meja Bundar. Sebagaimana kesepakatan yang diperoleh pada konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949, pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan atas Republik Indonesia Serikat. Penyerahan dan sekaligus pengakuan kedaulatan tersebut dilakukan di dua tempat, yaitu di Belanda dan di Indonesia. Di Belanda, penyerahan kedaulatan dilakukan oleh Ratu Juliana kepada Kepala Delegasi Republik Indonesia Serikat yaitu Muhammad Hatta. Dan di Jakarta, penyerahan kedaulatan dilakukan oleh Loving kepada Wakil Pemerintah Republik Indonesia Serikat yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Penyerahan kedaulatan ini menandakan berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia. Adik, itulah beberapa perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani dari apa yang telah dilakukan oleh para pejuang bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran IPS kelas 9 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.